sesuatu kasus baru diadili kalau ada pengaduan. Tapi kalau undang itu artinya publik, kepentingan umum. Mengadu atau tidak orang, kalau terjadi ditutup, diusut oleh penegak hukum. Nah begitu. Nah ini dilahir di Kesultanan. Ada ke atas pucuk undang limo. Nah sekarang saya mulaikan pucuk undang limo. Lihat di tangannya ya, tanggal terjadi sana itu tanggal rapat itu hari Arba'ah. Hari Arba'ah tanggal 1 Muharram, tanggal 17 Dzulqa'dah sampai hari Arba'ah 1 Muharram 1918 ini. Sekarang pucuk undangan 5. Pucuk undangan 5 itu dasar sumber hukum, maka taruh di atas. Sumber hukum dari hukum yang berlaku jam. Yang pertama disebut titian tereh tanggo batu, bukan titian teras, titian tereh. Tereh itu kalau bahasa kami kayu. Apa itu? Fosil kayu yang paling keras. Kalau jami ini kayu kan paling keras itu kuliah namanya. Nah lebih keras dari itu. Nah itu namanya titian tereh. Titian artinya sertifikat jabatan, jalan. Titian tereh tanggo batu. Titian tereh tanggo batu itu yang dimaksud orang adat waktu itu dikiasan. Karena di dalam Semaran tadi ada tuh dimulai dari ombak dan bersabung angin dan batuhun penuh ibarat dan kiasan. Jadi ada yang itu penuh ibarat dan penuh kiasan. Jadi itu kata kias, kata ibarat. Titian tereh tanggo batu. Yang dimaksudkan di sini adalah ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan ayat Allah yang ada di alam semesta. Jadi kalau ayat Allah yang ada dalam Al-Quran memerintahkan seorang laki-laki boleh kawin dengan seorang perempuan, tidak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu ayat Allah yang ada dalam Al-Quran yang kita sebut dengan wahyu. Nah, ada lagi ayat Allah di alam semesta. Kenapa es dingin? Kenapa api panas? Kenapa ada gempa? Kenapa ada kebakaran? Ada banjir? Ada letusan gunung? Itu ayat Allah yang ada di alam semesta. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan hukum alam. Nah, hubungan dari titian tereh ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran kita sebut tadi dengan ayat Allah yang ada di alam semesta yang kita sebut dengan hukum alam, hubungannya adalah apabila perintah Allah yang ada dalam Al-Quran atau larangan Allah yang ada dalam Al-Quran kita langgar, maka ayat Allah yang ada dalam semesta dengan izin Allah akan marah. Maka terjadilah gempa bumi, kebakaran, letusan gunung dan sebagainya. Nah, ini merupakan sumber dari hukum. Jadi kalau orang membantu hukum semua diperhitungkan itu. Jangan langgar perintah Allah. Gitu. Makanya kalau di Indonesia ada orang ribut-ribut mengenai LGBT, sebenarnya bukan ada bisa. Ayat Allah mengatakan kawinnya perempuan itu tidak dengan laki-laki, tidak ada yang laki-laki perempuan dengan perempuan, tidak ada. Sudah membantah. Nah itu yang pertama. Banyak contohnya kalau kita ngomong mereka tidak ada waktu. Jadi ingat, titian tereh tanggo batu adalah ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan ayat Allah yang ada di alam semesta. Yang kedua, cermin gedang nandak kabur. Yang dimaksud dengan cermin gedang nandak kabur ini adalah kitab suci Al-Quran, kitabnya bukan ayatnya, kitabnya. Kenapa dikatakan cermin? Karena kitab suci Al-Quran itu mulai dari Nabi Muhammad mengembangkan agama Islam 5
abad yang lalu sampai hari ini tidak pernah berubah. Hurufnya, barisnya, titiknya. Kalau sekarang titik ba, siapa tahu berapa titik ba sekarang? Huruf ba satu kan? Nah, zaman ada dua baca juga. Kenapa tidak dirubah? Nah, tidak dirubah seperti ini. Itulah yang disebut dengan cermin. Dalam adat ya, kita bicara adat ini. Seolah-olah orang tahu semua, orang melihat semua. Itu dikatakan cermin. Nah, di sini fungsinya adalah kalau membuat hukum itu seperti cermin itu tadi. Artinya ini hukum yang pasti, bukan kepastian hukum. Kalau kepastian hukum begini, seperti negara kalau di Indonesia ini, setiap orang yang bersalah akan dihukum. Itu kepastian hukum. Kalau ada tidak seperti itu. Kalau orang yang bersalah, hukumannya ini. Nah, Nabi telah memberi contoh. Kata Nabi dalam hadisnya, kalau pertimbang anak Rasulullah mencuri, maka aku kepotong tangan. Apa artinya? Siapapun yang mencuri, tangannya dipotong. Itu namanya hukum yang pasti. Sudah ada hukum duluan. Kalau tidak seperti itu. Saya mohon maaf, saya dulu makan hakim, pernah jadi hakim sebentar, kira-kira 33 tahun. Kalau saya orang pernah mencuri ayam waktu saya jadi hakim di Aceh, mencuri ayam saya 3 bulan. Ketika pindah ke Batu Raja Palembang, ada orang mencuri ayam saya hukum 6 bulan. Pindah ke Morobogo saya hukum 7 hari seminggu. Ada seperti itu. Ini bukan hukum yang pasti, ini namanya kepastian hukum. Hukum itu terserah pada hakim, karena dalam undang-undang ada dasarnya. Bukan senat juga, tapi ada dasarnya. Nah, jadi kalau hukum yang pasti itulah cermin gedang yang tak kabur. Seperti Al-Quran yang tidak pernah berubah. Siapapun yang melanggar tetap dihukum. Dalam sejarah Islam ada contohnya itu. Umar bin Khattab, satu-satunya di dunia ini raja, khalifah, presiden yang menghukum anaknya adalah Umar bin Khattab. Tidak ada hajar itu. Nah, itu hukumnya pasti. Baik, yang ketiga, lantak dalam lantak goyah, kaping tak terjun. Ini maksudnya hadis Nabi. Jadi hadis Nabi, segala ucapannya, segala perbuatannya, takrirnya atau pengakuannya adalah menjadi sumber hukum dalam hukum agama. Jadi yang pertama ikan kata batu, yang kedua cermin gedang tak kabur, yang ketiga adalah letak dalam atau hadis dan sunnah Nabi. Kemudian yang keempat, kato mufakat. Kato mufakat itu keputusan bersama orang yang berwenang. Nah, jadi kalau tidak membuat hukum, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, maka diadakan kato mufakat. Nah, itu sumber hukum. Jadi kato mufakat itu adalah sumber hukum. Yang kelima, dak lapuk dek hujan, dak lekang dek panen. Ini sumpah. Nenek moyang orang Jambi dulu bersumpah akan mengangkatkan, akan memakai 3 terai tangga batu, cermin gedang dan tak kabur, letak dalam dan tak goyah, itu dipakai terus. Kata nenek moyang orang Jambi ini, apabila hukum itu dipakai terus, dia akan hidup. Di Jambi disebut pasal jalan karena ditempuh, adat baru sebab dipakai. Tuhan. Jadi dia bayangkan hukum itu seperti kayu yang hidup, sebatang kayu.
umurnya apa 100, apa 300, apa 1 tahun, sepanjang dia masih hidup, dia tidak akan laku karena hujan dan tak lekang karena panen. Nah, itu adalah filosofisnya. Nah, maka yang kelima ini itu semua menjadi sumber hukum dari hukum adat perjanjian. Nah, dilambangkan di sini dijamin di kaki baju ini 5. Pancasila yang 5, Pucuk Undang yang 5, hukum Islam yang 5, rukun Islam yang 5. Disesuaikan dengan baju program orang haji. Baik. Ini rapi ya. Di bawah Pucuk Undang yang 5 ada yang disebut dengan adat yang 4. Adat yang 4 di hukum dasar. Sama dengan negara Indonesia ini, hukum dasar itu ada